Selamat datang kembali di Cafe Integritas Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kali ini bersama saya, Yustiawan, Auditor Pertama, Inspektorat Utama Badan POM. Cafe Integritas kali ini akan membahas tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Seperti yang kita ketahui, pembangunan zona integritas tidak terlepas dari implementasi reformasi birokrasi. Untuk info lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Seperti yang kita ketahui, reformasi birokrasi merupakan salah satu fokus dalam 5 visi Presiden Joko Widodo untuk Indonesia tahun 2019-2024. Kawan-kawan, apa sih reformasi birokrasi itu? Reformasi birokrasi itu merupakan upaya menyederhanakan ribuan bisnis proses yang tumpang tindih atau overlapping antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa. Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran yang baru. Di mana peran unit kerja dalam implementasi reformasi birokrasi? Peran unit kerja dalam percepatan implementasi reformasi birokrasi yaitu melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, yaitu merupakan wujud komitmen unit kerja dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hakikat pembangunan zona integritas adalah 1. Merupakan miniatur implementasi reformasi birokrasi di unit kerja. 2. Bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 3. Membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kawan-kawan, jadi zona integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan zona integritas di unit kerja dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Selanjutnya, WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik. Sedangkan WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik, serta telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan. Jadi, zona integritas merupakan pembangunan unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan harapan unit kerja pelayanan percontohan tersebut dapat menularkan kesuksesannya kepada unit lain sehingga mempercepat proses reformasi birokrasi. Kesuksesan pembangunan zona integritas akan berdampak luas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kawan-kawan, kebijakan pembangunan zona integritas telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Permenpan nomor 90 tahun 2021. Berikut highlight perubahan kebijakan pembangunan zona integritas. Perbedaan penilaian yang paling mendasar adalah penilaian pembangunan zona integritas tidak hanya berfokus pada pemenuhan instrumen di setiap area perubahan, namun juga mulai melihat perubahan atau reform yang telah dilakukan serta mengukur dampak yang dirasakan berdasarkan perubahan tersebut.
Yang kedua, dari segi pengusulan, terdapat penambahan persyaratan pengajuan, yaitu terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK telah 100% ditindaklanjuti sesuai saran. Melakukan pembangunan WBK minimal 1 tahun untuk unit pengajuan WBK. Yang kedua, dari segi pengusulan, terdapat penambahan syarat pengajuan, yaitu 1. Terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK telah ditindaklanjuti 100% sesuai saran. Yang kedua, dari segi pengusulan, terdapat penambahan syarat pengajuan, yaitu 1. Terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK telah 100% ditindaklanjuti sesuai saran. 2. Melakukan pembangunan WBK minimal 1 tahun untuk unit pengajuan WBK dan pembangunan WBBM minimal 1 tahun untuk unit pengajuan WBBM. 3. Predikat sakit dari penilaian internal minimal B untuk WBK dan minimal BB untuk WBBM. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan persyaratan penetapan yang semula pada komponen hasil memakai persentase TLHP dan untuk kebijakan baru memakai hasil capaian kinerja yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Area manajemen perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset, pola pikir, dan culture set cara kerja individu ASN. Kondisi yang ingin diwujudkan yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja, menurunnya risiko kegagalan akibat resistensi terhadap perubahan, terimplementasinya core value ASN yaitu berakhlak. Pada aspek manajemen perubahan diukur melalui indikator tim kerja ZI, rencana pembangunan ZI, pemantauan dan evaluasi ZI, dan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Untuk aspek reform diukur melalui komitmen dalam perubahan, komitmen pimpinan, dan pembangunan budaya kerja. Area kedua, penataan tata laksana. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Kondisi yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan, meningkatnya kinerja unit kerja atau satuan kerja. Untuk aspek pemenuhan area tata laksana diukur dari SOP kegiatan utama, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan keterbukaan informasi publik. Untuk aspek reform diukur dari pengaruh penyederhanaan birokrasi terhadap peta proses bisnis, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, dan transformasi digital memberi nilai manfaat. Area yang ketiga yaitu penataan manajemen SDM. Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Kondisi yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya disiplin SDM aparatur, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur, dan meningkatnya profesionalisme SDM. Aspek pemenuhan pada area penataan manajemen SDM diukur dari perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dan penetapan kinerja individu. Aspek reform pada manajemen SDM diukur melalui kinerja individu, asesmen pegawai, dan pelanggaran disiplin pegawai. Area keempat adalah penguatan akuntabilitas. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kondisi yang ingin diwujudkan, meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Aspek pemenuhan area akuntabilitas diukur dari keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Aspek reform pada area akuntabilitas diukur dari meningkatnya capaian kinerja, pemberian reward and punishment atas dasar kinerja, dan kerangka logis atau penjabaran kinerja. Memasuki area kelima yaitu penguatan pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan kondisi yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, meningkatkan sistem integritas.
Aspek pemenuhan penguatan pengawasan diukur melalui pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, pengelolaan whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Aspek reform pada penguatan pengawasan diukur melalui mekanisme pengendalian aktivitas utama, penanganan pengaduan masyarakat, dan penyampaian laporan harta kekayaan pegawai. Area yang terakhir adalah pelayanan publik, bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Adapun kondisi yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Standarisasi pelayanan nasional dan atau internasional, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek pemenuhan pelayanan publik diukur dari standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan peningkatan teknologi informasi. Aspek reform pada pelayanan publik diukur dari upaya dan atau inovasi telah mampu mendorong perbaikan pelayanan publik. Selanjutnya, upaya dan atau inovasi pada perizinan pelayanan telah dipermudah, serta penanganan pengaduan pelayanan. Berikut strategi dalam pembangunan zona integritas. Yang pertama, komitmen pimpinan. Pimpinan harus menjadi role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK-WBBM. Pimpinan memiliki integritas dan kinerja yang tinggi, dan sedapat mungkin terlibat penuh dalam semua kegiatan. Pimpinan harus mendukung semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, menggalang kerjasama tim, dan mengembangkan pribadi karakter yang agile. Yang kedua, melibatkan semua pegawai. Partisipasi aktif dari seluruh pegawai yang terlibat dalam proses menuju WBK atau WBBM. Menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab dan memiliki dalam suatu organisasi, sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan dan mempertahankan momentum dalam pembangunan agar tetap terpelihara. Yang ketiga, melakukan studi banding dan studi tiru. Studi banding dan studi tiru perlu dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan ke depannya untuk menjadi lebih baik, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Proses studi banding dan studi tiru bisa menggunakan konsep amati, tiru, dan modifikasi. Yang keempat, memaksimalkan kegiatan MONEF. Seluruh program atau kegiatan yang dijalankan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran. MONEF merupakan instrumen penting dalam pengukuran keberhasilan sehingga dapat menentukan tindakan perbaikan maupun kebijakan yang dapat diambil. MONEF dilakukan secara berkala, bukan sekedar pemenuhan data dukung, namun menjadi kebutuhan untuk setiap unit kerja. Yang kelima, inovasi pada seluruh komponen perubahan, yaitu dengan mengidentifikasi hambatan maupun risiko yang melekat pada seluruh area perubahan. Yang kedua, mengeliminalisir hambatan dengan melakukan lompatan dan perkuatan pada setiap area perubahan. Inovasi harus terimplementasi dan mempunyai indikator keberhasilan serta dilakukan MONEF. Inovasi sangat baik jika dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat direplikasi. Yang keenam, memaksimalkan peran agent of change. Menempatkan AOC sebagai ikonik gerakan perubahan di unit organisasi. AOC sebagai inovator, yaitu program-program yang memiliki selling point digarap oleh rekan-rekan AOC. AOC hendaknya memonitor dan menetapkan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan budaya organisasi. Yang ketujuh, melakukan survei kepuasan masyarakat. Dilakukan secara berkala, hasil survei dipublish secara luas dan dilakukan MONEF serta ditindaklanjuti. Yang kedelapan, peningkatan integritas pegawai. Integritas pegawai tidak hanya slogan atau yel-yel. Mengimplementasikan kebijakan anti korupsi seperti melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi. Tidak melakukan diskriminasi dalam pemberian pelayanan, menyadari dan menghindari dalam bertugas terhadap situasi benturan kepentingan. Pegawai harus dapat menjadi role model bagi masyarakat, berperilaku tegas dan bertindak jujur, serta memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan
berorientasi kepada kebutuhan pelanggan dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang kedua, melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dengan menggali kreativitas dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah tidak alergi terhadap keluhan pelanggan dan menjadikan keluhan pelanggan menjadi umpan balik perbaikan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua dan mampu memperlancar kita dalam melakukan pembangunan zona integritas. Terima kasih atas atensinya dan sampai berjumpa pada video-video berikutnya.